Aku preman dan menyamar jadi ustadz, biar aku bisa menikahin anak ustazah. Alhamdulillah, semoga rezeki yang kudapatkan ini bisa menjadi berkah. Aduh, gimana ini? Ini barang-barang ustazah. Alhamdulillah saya berhasil merebutnya kembali. Masya Allah, terima kasih ya nak. Ngomong-ngomong kamu ustadz ya? Kayaknya dia jodoh yang tepat buat anakku. Kalau gitu saya permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Misu, ini kita berhasil. Kamu pasti kecipratan. Karena kita keturunan ustadz, kamu harus menikah dengan Ustadz Ninding. Tapi oke, tak ada tapi-tapi. Kamu jangan buat malu ini. Masa kamu mau menikah sama preman ini? Iya ini. Untung aja aku pakai trik itu, dan ustazah bisa percaya sama aku, dan aku bisa menikahin anaknya. Terus kecepatan hartanya deh. Aku harus tanya sama Umi, kenapa Umi bisa nikahin aku sama Mas Nino? Sebenarnya aku nikahin dulu demi dapetin harta ustazah yang kaya. Capek banget jadi preman. Uang nggak punya, makan terancam. Kayaknya ustazah itu cocok jadi korbanku. Tapi aku harus dapetin dengan cara yang baik, biar gue nggak curiga. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam nak. Kamu kok sendiri aja? Nino mana? Kenapa sih Umi nikahin aku sama Mas Nino? Karena Nino itu ustadz dan cocok sama kamu. Dia juga baik dan rajin mengaji. Di mata Umi, Mas Nino selalu baik. Padahal Mas Nino selalu kasar dan berbuat seenaknya. Astagfirullah Mas, kamu tidur sama mereka berdua? Iya, soalnya kami capek abis hati-hati. Benar yang aku lihat, ternyata Mas Nino bukan orang alim. Untuk kesalahannya aja sedikit. Kamu gak ada masalah kan sama Nino? Nanti kalau aku ceritain, aku takut penyakit jantung ini kambuh. Tidak ada kok Umi. Bilang aja sama Umi, jangan sungkan. Oh, sakit Umi. Sakit? Astagfirullah, ini tangan kamu lebam kenapa Nurul? Aku jatuh ini, makanya lebam kayak gini. Oh, lain kali kamu hati-hati deh, Mak. Iya, nih. Sialan. Jadi dia niatnya dekunya kalau dia udah aku siksa. Assalamualaikum. Ngadu apa kamu sama Umi? Aku nggak ngadu apa-apa kok, Mas. Oh, masih nggak mau ngaku kamu? Udah siap aku hukum lagi? Astagfirullah, Mas Nino mau hukum aku apa lagi? Rasain, makanya jangan coba ngadu ke Umi. Jadi ini yang kamu lakuin ke anak saya? Umi, ini nggak seperti yang Umi lihat kok. Gak seperti yang saya lihat. Jadi ini apa? Harusnya Umi minta maaf sama kamu Nurul, karena Umi telah menjodohkan kamu dengan laki-laki yang salah. Gawat kalau Umi tahu. Gimana nasibku? Bisa-bisa gak kecipratan warisannya dong. Nurul, ayo kamu ikut Umi pulang. Umi kok gitu sih? Gak bisa dong buat gitu aja. Saya ini kan masih suaminya. Bener juga yang dibilang Nino. Aku gak bisa bawa istri tanpa izin suaminya. Itu dosa. Sekarang Umi udah tahu karena alasan aku protes. Karena aku udah tahu kalau Mas Nino ini bukan laki-laki yang soleh. Dulu, awas ya kalau kamu bongkar semuanya. Selama kami menikah, Mas Nino sering KDRT dan mabuk-mabukan Umi. Biar aja aku pijak tangan kamu sampai penyet. Ampun Mas, sakit Mas. Ampun. Astagfirullah. Kok Ustaz kelakuannya bisa kayak gitu? Nurul rasa dia ini bukan Ustadz Umi. Hancur, kebongkar semuanya. Mas Nino ini cuma hilaf. Saya yakin kedepannya pasti Mas Nino bakal sayang kok ke Nurul.
Bener Umi, percaya deh, Mas Nino ini beneran Ustadz kok. Bohong, pantas aja saya pernah lihat kamu. Astagfirullah, itu kan Nino. Apa aku nggak salah lihat? Ngapain dia masuk ke hotel sama dua cewek? Semoga itu aja bukan menantuku. Ayo Nurul, kita pergi dari sini. Iya Umi, sebentar. Nurul kemasin baju Nurul dulu. Ya udah cepat. Wah, gimana nih Mas? Kalau Mas Nino cerai sama Nurul, pasti Mas Nino nggak bakal dapat lah harta Ustazah Risa. Bakal gagal deh kita jadi orang kaya. Bener juga, bisa sia-sia aku nikahin anaknya kalau aku dapat hartanya. Ini aku udah siap, ayo kita berangkat. Loh, kok nggak ada orang? Astagfirullah, apa jangan-jangan ini? Tolong! Nurul, tolong nih Nurul! Teriak aja yang kenceng Umi, karena kamu gak bakal denger kok. Apa kalau mendengar? Kita sekap aja deh sekalian di sini bareng-bareng. Sekarang tanda tangan surat pengalihan harta itu. Bener. Nih, tanda tangan. Dasar kalian manusia jahat. Memang jahat, Umi nggak tahu. Berarti yang dibilang Nurul itu benar. Kalau kamu suka KDRT dan main perempuan. Iya Umi, dan aku sengaja nikahin dulu biar dapat harta warisan dari Umi. Apa? Aku ini capek jadi preman. Capek banget jadi preman. Uang nggak punya, makan terancam. Itu kan ustazah kaya. Dengar-dengar dia punya anak gadis. Gimana kalau aku nyaman jadi ustadz? Terus aku jadi menantu ustazah. Woi bang, sini bayar utangmu. Iya, utang ke aku juga. Kebetulan ada kalian. Kalian mau bantu aku nggak? Kalau berhasil, utang kalian berdua aku lunasin. Bantuin apa? Saya nyesal nikahin Nurul sama orang jahat kayak kamu. Astagfirullah. Tolongin Umi Nurul. Iya Umi, sebentar ya. Berhenti! Kamu mau kemana? Cepat bujuk Umi kamu buat tanda tangani surat itu. Enggak mau. Umi lihat, tanda tangani surat itu atau pisau ini menancap di leher Umi. Iya, Umi bakal tanda tangan. Gitu dong. Pisau, kasih suratnya. Nih, cepat tanda tangan. Pak. Akhirnya aku jadi kaya karena semua harta Ustazah Risa jatuh ke tanganku. Kita kecipratan kan Nino? Iya, jangan lupa lunasi semua utang kamu. Kalian tenang aja, gampang. Ayo, ikat lagi. Sekarang aku kaya. Gimana kalau kita mabuk-mabukan dulu? Boleh tuh. Semoga racunnya cepat bekerja. Kamu pikir aku nggak tahu kalau kamu ngasih sesuatu ke minuman kami? Aku harus kabur dan segera nyelamatin Umi. Umi! Ayo Umi, kita keluar sekarang ya. Mereka di mana Nurul? Pokoknya kita keluar dulu dari sini ya Umi. Ayo. Ini saya ada sedikit rezeki buat Mas. Makasih Mas Bobo, saya nggak nyangka loh. Walaupun tampilan Mas Bobo kayak preman, tapi hatinya baik. Bisa aja Mas ini. Makasih ya. Ada apa itu Mas Bobo? Ayo kita lihat Mas Bobo. Ada apa ya Mbak? Bu, kok tadi teriak? Ustazah, Nurul. Tolong kami, di dalam ada penjahat. Penjahat? Lepasin! Maafin Umi ya Bobo, kamu memang terlihat seperti preman, tapi kamu baik. Daripada terlihat baik, tapi sikap seperti preman. Iya Umi, nggak apa-apa. Lepasin! Ayo ikut kami ke kantor polisi. Alhamdulillah kita selamat Nurul. Iya Umi.